Salat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, untuk hari ini kita bertemu lagi dalam keadaan sehat pada mata pelajaran fikih untuk kelas 4 ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang sholat Jumat. Anak laki-laki, ketika hari Jumat kalian sudah melaksanakan sholat Jumat kan? Nggih. Untuk laki-laki, untuk anak laki-laki pasti sudah nggih. Sudah setiap hari Jumat mesti napa niku ten ayahe, ten mamae, ayo ndang cepet sholat Jumat, persiapan. Nah, tapi kalau untuk anak perempuan bagaimana? Tetap di rumah. Loh, kok berbeda, Bu? Ya, inilah nanti yang akan kita pelajari dan kita dalami dalam pembelajaran sholat Jumat. Oke, sekarang dibuka dulu nggih bukunya untuk halaman 98. Oke, anak-anak nggih. Untuk halaman 98. Ini kita akan mempelajari tentang sholat Jumat. Apa pengertian dari sholat Jumat itu? Sholat Jumat adalah sholat yang dilaksanakan pada waktu duhur pada hari Jumat, yang itu bisa menjadi pengganti sholat duhur. Nah, di sini anak-anak, kalau sholat Jumat itu jumlah rakaatnya hanya 2. Tapi kalau sholat duhur ada berapa? 4. Nggih. Nah, jadi kalau sholat Jumat ada rakaatnya adalah 2 rakaat. Sholat Jumat itu dilaksanakan setelah khutbah. Jadi sebelum sholat Jumat ada khutbah terlebih dahulu, setelah selesai nanti baru sholat. Kemudian di sini nih anak-anak, kamu lihat hukum menunaikan sholat Jumat bagi setiap laki-laki dewasa adalah wajib. Nah, di sini ada penekanan laki-laki dewasa. Bagi laki-laki dewasa hukumnya adalah wajib, harus dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan. Sekarang apa perbedaan sholat Jumat dan sholat duhur? Kalau sholat Jumat jumlah rakaatnya 2, nggih. Kemudian didahului oleh khutbah, kemudian dilaksanakan di masjid berjamaah. Kemudian minimal 40 orang laki-laki dewasa yang mengikuti jamaah. Itu yang harus dipenuhi ketika sholat Jumat. Kalau sholat duhur pripun? Kalau sholat duhur 4 rakaat. Kemudian nanti bisa dilaksanakan secara munfarid atau sendiri ataupun berjamaah. Kemudian bisa dilaksanakan juga di rumah. Itu perbedaan antara sholat Jumat dan sholat duhur. Bagi orang yang sudah melaksanakan sholat Jumat, maka baginya tidak wajib lagi untuk sholat duhur. Nah, tapi kalau seseorang berhalangan hadir sholat Jumat karena sakit umpamanya, kemudian dia tidak bisa sholat ke masjid sholat Jumat, maka apa kewajiban dia? Tetap melaksanakan sholat duhur. Nggih. Itu. Kemudian hukum dan dalil sholat Jumat. Perintahnya dari mana? Nah, ini perintah Allah langsung ya. Jadi perintah Allah mewajibkan mereka yang memenuhi persyaratan maka harus melaksanakan sholat Jumat, hukumnya fardhu ain ya. Ini diwajibkan bagi laki-laki dewasa, sudah tersampaikan ya di surat Al-Jumu'ah ayat 9. Nih kita baca nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maksudnya bagaimana? Apapun kesibukan
seorang laki-laki pada saat itu jika sudah terdengar azan sholat Jumat, maka tinggalkanlah aktivitas itu dan bergegaslah untuk mempersiapkan diri melaksanakan sholat Jumat. Ya, kenapa? Karena itu yang lebih baik. Karena itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, ini begitu juga dalam hadis disebutkan Rasulullah bersabda, ya. Coba kamu baca juga ya dari bukumu sendiri. Al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan abdun mamlukun ya. Maaf ya anak-anak ya, tadi tersendat karena ternyata di sini nih ada harokat yang kurang jelas. Nah, Bu Rina ulangi lagi nggih, coba. Al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan abdun mamlukun awimra'atun aw sabiyun aw maridun. Jadi di sini ya awimra'atun aw sabiyun aw maridun. Rawahu Abu Dawud wal Hakim. Nah, di sini tadi Bu Rina bingung karena ada kesalahan ini ternyata. Maaf nggih. Oke, kita lanjutkan. Artinya apa dari hadis tersebut? Salat Jumat itu suatu kewajiban atas setiap orang muslim dengan berjamaah, kecuali 4 macam. Yang pertama, abdun mamlukun, hamba sahaya. Kemudian awimra'atun, perempuan, au sobiyun, anak kecil, au maridun, orang sakit. Nih, jadi wajib melaksanakan sholat Jumat kecuali orang-orang yang disebutkan 4 tadi. Hamba sahaya, perempuan, anak kecil, dan juga orang sakit. Itu ya. Kemudian di sini juga ada berdasarkan dalil di atas disampaikan sholat Jumat itu hukumnya wajib. Ditunjukkan kepada laki-laki dewasa sedang sibuk bekerja, sedang bermain, ataupun sedang santai, dia wajib ya. Terus bagi perempuan, anak-anak, orang yang sedang dalam perjalanan dan orang yang berhalangan hadir ke masjid, maka itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Namun demikian lebih baik jika mengusahakan untuk ikut sholat Jumat di masjid. Coba dibuka nggih halaman selanjutnya. Nih, anak-anak, jika ada seorang laki-laki yang dengan sengaja meninggalkan sholat duhur, bagaimana, Bu? Kok sholat duhur? Ya, di sini pembahasannya sholat Jumat. Bu Rina keliru. Sholat Jumat. Jika ada seorang laki-laki yang sengaja meninggalkan sholat Jumat. Nah, ini orang yang meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja itu berdosa besar. Karena Rasulullah sudah bersabda dalam hadisnya. Di sini ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarakal jum'ata salasa marratin tahawunan biha tubi'a ala qalbihi. Kalau di sini disebutkan meninggalkan sholat dengan sengaja, meninggalkan sholat Jumat nggih, dengan sengaja salasa marratin. Salasa itu berarti berapa? 3 kali. Nah, di sini karena menganggap remeh berarti sengaja meninggalkan sholat. Ya, ini tubi'a ala qalbihi. Apa? Allah akan menutup mata hatinya. Jadi hati-hati untuk anak laki-laki. Gak boleh kalau tidak ada alasan meninggalkan sholat Jumat, nggih, wajib bagi kalian. Lah Bu, saya masih kecil loh Bu, kan saya belum balik Bu. Ya, walaupun begitu kalian harus latihan. Jadi nanti ketika kamu sudah balik, kalian sudah terlatih untuk sholat Jumat, tertib. Nanti ketika dewasa sudah tahu kewajibannya dan melaksanakan dengan niat yang baik untuk Allah. Nah, ini ya, jadi peringatannya Rasulullah ada di sini. Tidak boleh sembarangan meninggalkan sholat Jumat.
batasannya 3 kali. Terus setiap muslim tentunya tidak mau menjadi orang yang dikunci hatinya oleh Allah. Oleh sebab itu jangan meninggalkan sholat Jumat tanpa halangan ataupun tanpa sebab yang diperbolehkan. Kalau sakit ya boleh, sakit tidak sholat Jumat ya boleh. Tapi kalau sudah sembuh minggu depannya juga harus sholat Jumat ke masjid. Itu ya. Oke, anak-anak, berdasarkan firman Allah dan hadis Rasulullah tadi yang sudah dibaca, ini kita pahami. Yang pertama, sholat Jumat adalah hukumnya wajib. Yang kedua, hukuman dan ancaman Allah terhadap orang yang sengaja meninggalkan sholat Jumat. Kemudian kesibukan apapun yang kita lakukan, maka dahulukan untuk melaksanakan sholat Jumat jika memang sudah waktunya datang untuk sholat. Ada segolongan orang yang tidak diwajibkan mengerjakan sholat. Nah, ini yang poin keempat. Ini selain untuk laki-laki dewasa ya. Tadi ada 4. Nah, di sini ada 6. Coba di sini penjabarannya ada 6. 1 hamba sahaya, 2 orang perempuan, 3 anak kecil, 4 orang sakit tidak mampu ke masjid ya. 5 musafir, orang yang sedang dalam perjalanan. 6 orang yang dalam keadaan uzur atau halangan. Contohnya karena cuaca atau terkena bencana. Nah, itu berarti bisa meninggalkan sholat Jumat. Ya. Kemudian karena golongan tersebut tidak diwajibkan sholat Jumat, nah karena keadaan, karena keadaan. Oleh karena itu kepadanya diwajibkan tetap melaksanakan sholat zuhur. Itu ya anak-anak. Kemudian ketentuan sholat Jumat ada syarat wajibnya. Syarat wajib berarti adalah jika memenuhi syarat-syarat ini tadi, kamu termasuk wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, beragama Islam. Kalau non-Islam berarti tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, balik atau dewasa. Nah, yang sudah balik, sudah dewasa, wajib melaksanakan sholat Jumat. Oke, kita balik dulu. Ya, babnya banyak ya anak-anak ya. Coba yang ketiga, berakal sehat, berarti tidak gila, kemudian tidak sedang lupa, tidak mabuk. Nah, itu wajib. Yang keempat, laki-laki. Di sini ada laki-laki, berarti perempuan tidak. Kemudian sehat jasmani, mampu untuk beraktivitas, juga tidak sakit jiwa. Kalaupun sehat jasmani tapi sakit jiwa berarti dia tidak wajib. Terus selanjutnya tidak ada uzur atau halangan. Kemudian yang terakhir merdeka. Jadi dari syarat wajib itu tadi, jika terpenuhi semuanya maka wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, syarat sah. Syarat sah sholat Jumat. Yang pertama, sholat Jumat dikerjakan pada waktu duhur. Jika sudah selesai waktu duhur maka tidak boleh atau tidak sah, tidak bisa dilaksanakan selain di waktu duhur dan pada Jumat, hari Jumat. Yang kedua, sholat Jumat ditunaikan secara berjamaah, tidak bisa dilaksanakan secara munfarid atau sendiri. Yang ketiga, sholat Jumat diadakan di suatu tempat tinggal. Maksudnya tempat tinggal pripun Bu? Di suatu pemukiman, di mana daerah itu merupakan tempat orang-orang bermukim, bukan orang di situ datang pindah lagi tidak, tetapi bertempat tinggal atau bermukim di daerah tersebut, maka bisa dilaksanakan sholat Jumat di daerah tersebut. Kemudian sholat Jumat didahului oleh dua khutbah, ya betul, di sini didahului oleh 2 khutbah. Kalau anak laki-laki sudah mengikuti sholat Jumat, sedikit banyak sudah tahu karena didahului oleh 2 khutbah. Itu perbedaan dengan sholat duhur. Baik anak-anak, itu tadi syarat wajib dan juga syarat sah. Untuk perbuatan sunnah dan juga tata cara sholat Jumat akan kita bahas minggu depan. Untuk hari ini sudah banyak sekali
pengertian, kemudian sampai dalilnya, kemudian syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. Oke, itu saja anak-anak materi kita hari ini. Nanti untuk tugasnya akan Bu Rina tulis seperti biasa di grup. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan instruksi yang diberikan. Ngaten nggih. Terima kasih kalian sudah mendengarkan, sudah mempelajari dengan baik. Kemudian Bu Rina harap selalu diputar videonya, diamati dengan benar dan didengarkan dengan bersungguh-sungguh, tidak hanya dicepet nih tidak boleh, karena kalau tidak paham fikih itu nanti berdosa. Kalau salah untuk hukumnya atau dalilnya nanti dosa, gak boleh. Jadi dipelajari dengan baik, kemudian videonya itu didengarkan dengan seksama, Jadi kalau nanti kalian melaksanakan sholat Jumat juga sesuai dengan ilmu fikih. Mungkin itu saja, ada kurang lebihnya Bu Rina mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.